Selamat datang di channel Widian Casare, tentunya masih bersama saya Widian Casare ya. Kali ini saya mau merakit PC AMD Ryzen 5 5600X dengan motherboard Asus Gaming TUF B550 plus WiFi. Ini penampakan PC lama saya yang lama, dan mau saya upgrade ke hardware yang terbaru ya. Seperti ini penampakannya kawan-kawan. Ada AMD prosesor Ryzen 5 5600X, dan juga ini penampakan dari motherboard TUF Gaming B550 plus WiFi. Nah, ini kawan-kawan, langsung saya unboxing untuk motherboardnya. Untuk motherboard seri ini, motherboard Asus Gaming B550 plus WiFi, untuk harganya yaitu di marketplace sekitar, waktu saya beli sih, Rp3.125.000. Kelengkapannya seperti ini, ada stikernya, ada buku panduannya, ada garansi resminya, sertifikatnya. Dan ini penampakan dari AMD Ryzen 5 5600X. Untuk harga waktu saya beli, yaitu Rp3.435.000 ya, mas, barang segel ini, baru, garansi resmi ya kawan-kawan. Oke, lanjut lagi. Dan ini untuk kipas fan bawaan dari prosesor AMD Ryzen 5. Seperti ini penampakannya, cakep banget. Dan ini udah ada thermal pastanya ya, tinggal pasang aja buat kawan-kawan, nggak usah ditambahin thermal paste yang lainnya. Dan ini ada memori SSD ya, M2 NVMe ADATA 256 GB, harganya Rp550.000. Dan ini untuk RGB kipas fan untuk casing, harganya Rp65.000 per pieces-nya. Nanti ada lampu RGB nya. Dan ini untuk VGA card-nya saya pakai Zotac Nvidia 1650. Waktu saya beli dulu sekitar 3 tahun yang lalu, sekitar 3 jutaan lebih dikit ya untuk VGA ini. Dan ini harddisknya, nah ini harddisk dari komputer atau PC yang lama. Ini isinya game-game PS4 dan game-game PS3. Dan ini untuk power supply-nya pakai Cooler Master 650 watt. Ada sertifikat 80 plus ya, Cooler Master ini penampakan dari belakang. Waktu saya beli dulu harganya sekitar Rp1.200.000. Nah ini ya, seperti ini 650 watt.
Tipenya ini pakai modular. Nah, ini tinggal colokin ya untuk kabel-kabelnya, disesuaikan dengan yang diperlukan aja. Dan untuk ini memori RAM-nya DDR4, pakai GeForce Delta RGB dual channel 2x8 GB 3200 MHz untuk harga 1200. Oke, ini untuk pemasangan dari kipas prosesor saya pakai Hyper 212 LED Turbo tipe lama ya. Untuk tipe lama ini nanti kipasnya atas dan bawah, kipasnya nggak bisa kanan kiri, soalnya dudukannya beda ya untuk AM4. Jadi kipasnya nanti atas dan bawah. Tapi nanti nggak saya pakai ya, saya pakai yang bawaannya dari AMD Ryzen aja. Nanti saya copot. Dan ini pemasangan untuk memori M2 NVMe SSD. Bentuknya seperti kecil ini ya, pengganti dari harddisk atau SSD tipe lama. Dan jangan lupa untuk pendinginnya. Untuk pendinginnya ini ada plastiknya, dilepas saja. Itu ada thermal pad berfungsi untuk penghantar panas dari memori itu diantarkan ke pendingin ya. Ini ada thermal padnya, jadi dilepas saja untuk stikernya biar nempel ke memori itu tadi. Oke, langsung saya tes, saya nyalakan untuk PC-nya habis dirakit. Bootingnya cepet apa enggak ya, pakai teknologi terbaru. Wow, ternyata untuk booting Windows-nya cepet banget ya, langsung masuk ke desktop ini. Nah itu kan kawan ya, untuk kawan-kawan semua yang nonton channel ini, untuk perakitan PC ini, kendala pertama ya, yaitu waktu habis dirakit dan ternyata BIOS-nya stok ya. Jadi di gambar layar itu cuma itu ya, ada tulisannya Asus dan nggak mau masuk ke menu setting BIOS. Dan saya coba cari referensi di Google dan ternyata untuk motherboard ini B550 plus WiFi TUF Gaming Asus, untuk pakai prosesor ini AMD Ryzen 5 5600X, itu BIOS-nya harus diupdate yang terbaru, nanti bisa masuk ke sistem setting BIOS. Dan untuk kendala yang kedua yaitu untuk instalasi Windows-nya, saya pakai Windows 7 ternyata nggak mau juga
nggak mau, ya mau install tapi nggak bisa berjalan dengan mulus ya. Dan akhirnya saya coba ganti dengan Windows 10 dan akhirnya lancar seperti ini ya. Nah, untuk kawan-kawan, untuk instalasi Windows-nya bisa download di website resmi dari Windows 10. Nanti pakai aplikasi Rufus ya, untuk bisa portable di flash disk. Jadi nanti di copy atau diinstal di flash disk supaya kita bisa menginstal PC ini ke Windows 10 ya. Untuk teman-teman kawan-kawan, untuk yang pemula jangan berkecil hati, pokoknya semangat. Saya bisa, pasti kalian juga bisa. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Widyan Tasare, tentunya masih di seputar review produk untuk PlayStation dan yang lainnya. Oke.